Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hudan Bayi Hakim Malik. Ada rekan saya yaitu Rizky Dian Sahara, ada Hanifah dan Aprilia Nur Anggreni. Di sini kita ingin mempresentasikan mengenai struktur modal. Di sini ada pembahasan materinya. Yang pertama yaitu ada definisi struktur modal. Terus yang kedua ada urgensi struktur modal. Yang ketiga ada penyusunan analisis. Yang keempat ada alat dasar manajemen struktur modal. Dan yang kelima yaitu rasio hutang. Kita masuk ke definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang, baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Nah, di sini tuh dana yang diperoleh dari sumber asing yaitu seperti kayak dana berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan. Nah, sedangkan dana yang diperoleh dari para pemilik yaitu dari modal sendiri merupakan modal kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan tingkat pengembalian. Selanjutnya ada urgensi struktur modal yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ustadz, teman-teman belum bisa on cam. Di sini ada urgensi struktur modal, debt to equity ratio, yang mana merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan. Menurut Alwi Analisis, struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena keputusan tentang debt to equity ratio tertentu akan mempengaruhi keadaan perusahaan dalam persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini. Debt to equity ratio mengindikasikan penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dalam artian, semakin tinggi DER, maka tingkat penggunaan hutang perusahaan akan semakin tinggi pula. Sedangkan semakin rendah DER, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Next. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ini ada faktor ekonomi makro, inflasi. Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Pada saat inflasi meningkat, terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang di pasaran dan pada umumnya terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, faktor ekonomi mikro. Liquidity menurut Weston et al. 2001 menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Likuiditas biasanya digunakan oleh perusahaan atau investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan analisis. Yang pertama ada variabel yang dominan terhadap struktur modal dengan menggunakan analisa faktor. Yang kedua ada menentukan nilai perusahaan yang maksimal. Menurut Manes 1988 ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan struktur modal yang optimal, yaitu stabilitas penjualan, operating leverage, corporate tax, kadar risiko dari aktiva, leader, dan rating agensi, internal cash flow, pengendalian, kondisi ekonomi, preferensi pihak manajemen, debt covenant, agensi cost, profitabilitas, risiko bisnis. Next.
Alat dasar manajemen struktur modal. Analisis EBIT EPS. Melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS, earning per share, pada tingkat EBIT yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax, dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan cara yang pertama, menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu dan mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda. Hasilnya kemudian digambarkan dalam grafik EBIT EPS. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat dasar manajemen struktur modal. Kita bisa lihat bersama-sama di sini ada rumus yang mana EBIT atau disebut dengan indifferent point. C1 sama dengan biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 1, C2 biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 2, S1 sama dengan jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 1, S2 jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 2. Dan yang terakhir yaitu T sama dengan tingkat pajak. Selanjutnya yaitu rasio hutang. Rasio hutang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Sedangkan rasio jaminan menunjukkan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang jatuh pada tempo. Untuk menghitung rasio hutang, manajemen menggunakan informasi dari neraca. Untuk menghitung rasio jaminan, informasi dari laporan laba rugi yang digunakan. Perhitungan rasio hutang itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, total hutang atau total aktiva. Yang kedua yaitu hutang jangka panjang atau disebut dengan hutang jangka panjang plus modal sendiri. Yang ketiga yaitu total hutang atau modal sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya silakan oleh teman-teman. Ya, silakan kalau yang ingin bertanya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Apabila ada kurang dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.